Yang pemirsa, saya Igusti Ayuninda Permata Dewi. Hari ini saya akan menyampaikan informasi yaitu 7 orang dalam satu keluarga terseret ombak saat bermain di pantai Goa Cemara, Yogyakarta. 2 orang kakak beradik telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Tim SAR gabungan terus mencari 5 dari 7 wisatawan yang terseret ombak di pantai Goa Cemara, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Kelima orang yang masih dalam pencarian merupakan 4 anak-anak dan 1 dewasa. Sebelumnya tim SAR telah menemukan 2 korban dewasa dalam kondisi meninggal. Menurut sejumlah saksi mata, seluruh korban merupakan satu keluarga besar yang tengah berwisata di pantai Goa Cemara. Awalnya 4 korban anak-anak tengah berusaha mengejar bola ke arah lautan. Diduga tak bisa berenang, keempat anak terseret ombak. 2 anggota keluarga yang berusaha menolong dengan menceburkan diri ke laut justru ikut terseret ombak. Diduga para korban tidak mengetahui mereka berada di kawasan palung berbahaya. Ya, main bola di pinggir pantai itu, mungkin pada saat nendang masuk pantai, akhirnya lututnya malah pas ombaknya kan besar. Yang 2 ditemukan sudah meninggal. Ya. Jadi 2 sudah ditemukan meninggal, yang 5 masih dalam pencarian. Setelah diidentifikasi petugas Inafis dari Polres Bantul, 2 jenazah dibawa ke rumah duka di Dusun Ngentak dan Dusun Cemoro, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kedua korban Uli Nur dan Ahmad Nur merupakan kakak beradik langsung dimakamkan Kamis sore. Suasana duka menyelimuti keluarga besar karena harus kehilangan 7 anggota keluarga sekaligus. Sementara suami Uli Nur, Joko Widodo, dan 3 anak serta 1 keponakan masih dalam pencarian. Hingga tadi malam pencarian dihentikan dan dilanjutkan pagi ini. Melakukan pencarian, kini korban yang telah dievakuasi adalah 6 korban. 1 korban lagi belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Saya sampaikan bahwa sampai dengan pukul 13.00 hari Sabtu 8 Agustus 2020, korban yang sudah ditemukan dan terevakuasi jumlahnya 6 orang. Sehingga dari pencarian korban dalam operasi SAR pantai Goa Cemara ini, dari 7 orang korban, masih 1 korban lagi yang belum ditemukan. Tim telah mendarat dengan aman. Untuk hari ini kita tetap akan melakukan patroli. Kalau sampai yang ini tinggal 1 lagi yang perlu dicari. Ombaknya terlalu tinggi. Jadi untuk menyisir sampai ke tengah itu kesulitan untuk diombak. Itu SOP-nya itu 5 hari. Kalau 5 hari tetap kita akan lakukan pencarian. Nanti kalau misalnya 5 hari tidak ketemu ya kita pencarian secara manual dengan masyarakat. Yang gabungan nanti sampai 5 hari. Informasi yang saya dapat sampaikan hari ini. Salam sejahtera dan sehat selalu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya Linda. Hari ini saya akan melaporkan kejadian yang terjadi di kota Beirut, Lebanon. Ledakan besar yang terjadi di kota Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020 pukul 18.02 waktu setempat menyita perhatian dunia. Sebagian dari kota Lebanon rusak parah dan korban jiwa pun berjatuhan dalam peristiwa tersebut. Lokasi ledakan berada di pelabuhan yang ada di dekat pusat kota Lebanon. Dugaan sementara, ledakan berasal dari gudang penyimpanan amonium nitrat sebanyak 2.700 ton. Dikutip dari CNN 4 Agustus 2020, menurut saksi mata, rumah sejauh 10 km ikut menjadi dampak ledakan. Pemerintah kota Lebanon belum mengeluarkan data resmi berapa bangunan yang rusak akibat ledakan tersebut. Ledakan yang terjadi di kota Lebanon setidaknya menewaskan 135 orang. Kementerian Kesehatan Lebanon juga melaporkan sekitar 5.000 orang terluka di seantero ibu kota. Sejumlah negara dengan cepat merespon peristiwa yang terjadi di kota Lebanon.
di antaranya Prancis, Inggris, Turki, Yunani, dan Siprus. Bahkan negara yang sedang berperang dengan Lebanon, yakni Israel, juga menawarkan bantuan kemanusiaan setelah mendengar peristiwa tersebut. Ledakan yang terjadi di Beirut juga menyita perhatian warganet. Tanda pagar Beirut dan Pray for Beirut menjadi topik yang paling banyak dibicarakan setidaknya hingga 5 Agustus 2020 pagi. Menurut pemantauan kompas.com, sekitar 1,5 juta warganet yang membicarakan tentang Beirut menyertakan hashtag Beirut. Sekian dari saya, Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Ayu Artawati dari kelas 8B SMP Negeri 12 Denpasar. Di sini saya akan memberikan informasi tentang pelayanan Sewaka Dharma dalam kegiatan kesejahteraan sosial para lansia dan disabilitas Kota Denpasar, yaitu pada hari Kamis 6 Agustus 2020, di mana Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial atau K3S, yaitu Nyonya Ide Ayu Seli Dharma Wijaya Mantra, bersama jajarannya menyerahkan bantuan kesehatan berupa kursi roda, tongkat kaki 4, dan alat bantu dengar. Bantuan tersebut diserahkan kepada para lansia dan disabilitas yang berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Selatan. Demikian informasi saat ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om Swastiastu. Saya Made Dwi Aryani dari kelas 8B, nomor absen 21, dari SMP Negeri 12 Denpasar. Hari ini saya akan memberikan sebuah berita tentang COVID-19 di Denpasar. Penambahan kasus COVID-19 di Denpasar masih fluktuatif. Pada Selasa, 4 Agustus 2020, telah terjadi penambahan kasus baru sebanyak 11 orang. Menurut juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Denpasar, Idewa Gederai, telah menyatakan adanya penambahan kasus baru sebanyak 11 orang. Berdasarkan data yang didapat, Desa Peguyangan Kangin mencatatkan adanya kasus baru sebanyak 3 orang. Disusul dengan Desa Pemecutan Kelot dan Kelurahan Padang Samaian yang juga mencatatkan adanya penambahan kasus baru masing-masing sebanyak 2 orang. Sementara itu, terdapat kasus baru di 4 desa atau kelurahan, yakni Kelurahan Daupuri, Daupuri Kauh, Daupuri Kangin, dan Desa Pemecutan yang masing-masingnya mencatatkan adanya penambahan kasus sebanyak 1 orang. Di Denpasar, terdapat 36 desa atau kelurahan yang tercatat nihil penambahan kasus COVID-19. Pada Selasa, terdapat 25 orang sembuh dari COVID-19. Secara akumulasi, COVID-19 di Denpasar sebanyak 1.365 orang, rincian kasus sembuh sebanyak 1.198 orang, 14 orang meninggal, dan 153 masih dalam perawatan. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meminta agar masyarakat tetap waspada dan disiplin menaati protokol kesehatan, termasuk dalam lingkungan rumah tangga dan termasuk dalam lingkungan sekitar rumah. Ia
ingin agar semua pihak ikut berpartisipasi dalam kegiatan mencegah penularan COVID-19 di Denpasar yang semakin meluas. Sekian berita dari saya. Semoga Anda dapat memahami berita yang saya berikan dan semoga corona ini cepat hilang agar semua kegiatan dapat kita lakukan dengan normal lagi. Om Santi 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 Om. Salam sehat. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Niputu Ari Juli Padmaswari Putri dari kelas 8B. Saya akan memberikan suatu berita. Di era new normal, objek wisata yang berada di Bali sudah dibuka secara umum. Akan tetapi, salah satu objek wisata yang berada di Desa Padang Tegal Ubud, yaitu Monkey Forest, belum dibuka secara umum. Meskipun pemerintah telah membuka pintu wisatawan untuk wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara, namun hal tersebut diprediksi tidak akan berpengaruh positif terhadap keuangan objek wisata kera ini. Karena itu, mereka pun memilih untuk tetap menutup objek wisata sampai batas waktu yang belum ditentukan. Objek wisata Monkey Forest selama ini sangat mengandalkan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman. Bendesa Adat Padang Tegal, Made Gandra, mengatakan pihaknya belum memutuskan untuk membuka Monkey Forest untuk umum. Sebab ditakutkan jikapun nantinya dibuka, yang datang hanya wisatawan domestik, di mana sebelumnya jumlah kunjungan domestik relatif sedikit, dan hal tersebut juga berdampak terhadap biaya operasional. Seandainya dipaksakan dibuka, sepertinya pemasukan dengan operasional tidak balanse, ujarnya. Meskipun belum dibuka untuk umum, Gandra menegaskan bukan berarti pihak pengelola tidak memperhatikan nasib ke depan objek ini. Saat ini, pihak pengelola mempersiapkan diri dengan membuat video promosi serta menyiapkan fasilitas kesehatan berdasarkan protokol kesehatan COVID-19. Meskipun belum dibuka secara umum, objek wisata Monkey Forest tidak sepi kunjungan. Biasanya yang datang adalah rombongan keluarga, dan pihaknya membatasi jumlah kunjungan agar memutus mata rantai COVID-19. Selamat pagi, pemirsa. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Bulan Risma Dewi. Seperti yang kita ketahui bersama, sampah adalah material sisa dari hasil proses produksi, baik industri maupun rumah tangga. Sampah memang menjadi hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Baru-baru ini berlangsung kiat pemilahan sampah di Kelurahan Penatih dan Puri, Banjar Pomanis. Pemilahan sampah ini berlangsung dari tanggal 1 Agustus 2020. Nantinya, sampah akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sampah rumah tangga, sampah plastik, dan sampah kaca.
memberikan masing-masing rumah kantong sampah beserta kartu nama. Sampah-sampah ini nanti akan dibuang sesuai jadwal yang sudah ditentukan pada titik yang sudah ditetapkan. Pemilahan sampah ini diharapkan dapat memudahkan penanganan sampah dan mengurangi dampak yang ditimbulkan. Mari bersama menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sekian, sampai di sini. Saya, Wulan Risma Dewi, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu, selamat siang pemirsa. Kini Anda menyaksikan Breaking News Sekilas Info bersama saya, Nadia Arisandi. Baru ini, dunia digemparkan dengan terjadinya ledakan besar di ibu kota Lebanon, Beirut, tepatnya pada pelabuhan Beirut, pada Selasa 4 Agustus 2020. Berikut adalah video amatir ledakan besar yang terjadi di Lebanon. Ledakan besar ini menewaskan lebih dari 100 orang dan menyebabkan ribuan orang lainnya luka-luka. Dikabarkan juga ratusan bangunan rusak mulai dari kerusakan ringan sampai kerusakan berat. Peristiwa ini semakin memperburuk krisis di Lebanon, contohnya seperti kelaparan. Ledakan yang meratakan hampir seluruh wilayah pelabuhan dan menimbulkan gelombang kejut yang menghancurkan bangunan-bangunan di kota ini. Rumah sakit Beirut melaporkan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk merawat seluruh korban karena fasilitas seperti kasur, ruangan telah dipenuhi oleh pasien. Dikabarkan juga ditemukan WNI yang terluka dan WNI yang kehilangan apartemennya akibat dari ledakan ini. Meskipun fokus saat ini adalah korban yang diakibatkan oleh ledakan, namun muncul juga dampak lain dari ledakan ini, seperti yaitu tentang keamanan pangan. Pada hari Rabu 5 Agustus 2020, Save the Children baru saja melaporkan ada 500 juta anak-anak yang kelaparan di Beirut. Mengutip keterangan ini di laman Save the Children, setidaknya ada 910.000 orang termasuk 564.000 anak-anak yang kelaparan dan tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan pokok. Kami akan terus mengabarkan perkembangan terkini ledakan bom di Lebanon hanya di Breaking News Sekilas Info, reporter Nadia Arisandi dan kameramen Rista Dahana. Terima kasih. Masih di news bersama saya Yogi Artawan yang akan menemani Anda dengan berita teraktual, terfaktual, dan terhangat. Inilah news selengkapnya. Kali ini saya akan
menyampaikan berita tentang pembelajaran daring yang telah diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia. Berikut adalah liputannya. Beberapa siswa mengklaim bahwa pembelajaran secara daring tidak efektif. Padahal, hari belajar daring pertama pada tahun 2020-2021 telah berlalu. Sementara, hati para siswa masih saja mengkhawatirkan akan keaktifan dalam belajar. Namun para orang tua tak dapat berbuat banyak. Ini dikarenakan masih dalam masa pandemi. Sementara siswa yang bisa mengikuti yang hanya dianjurkan oleh sekolah. Siswa bernama Yogi mengklaim bahwa pembelajaran secara daring tidak efektif. Dikarenakan oleh kurangnya interaksi dengan guru. Sementara murid menjadi kurang paham dikarenakan kurangnya penjelasan oleh guru. Sementara sekolah swasta di Kota Denpasar telah melaksanakan pembelajaran tatap muka via Zoom. Namun beberapa sekolah di Kota Denpasar masih menggunakan pembelajaran via Google Classroom. Seluruh siswa di Kota Denpasar berharap agar pembelajaran kembali seperti semula. Mereka juga berkomitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Situasi sekolah di Kota Denpasar dari pagi hingga siang terlihat lengang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pembelajaran. Demikianlah berita yang saya dapat sampaikan. Kami selaku News mengucapkan Dirgahayu ke-75 pada Republik Indonesia. Salam dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Linda Purnama. Berita sekilas info yang menjabarkan berita-berita tertajam, teraktual, dan terpercaya. Aji, seorang warga kampung Cilelang, Desa Jati, Kecamatan Tanggorong Kaler, Jawa Barat, nekat mencuri telepon genggam untuk keperluan belajar online anaknya. Kasus pencurian tak diperpanjang setelah sang pemilik telepon melihat sendiri kondisi AJ dan keluarganya. Latar belakang pelaku yang merupakan buruh tani memang memprihatinkan. Di rumah gubuk ukuran 15 meter persegi ini, AJ tinggal bersama istri dan 2 orang anaknya. Terketuk hati akibat kasus ini, siang tadi pihak Kejaksaan Negeri Garut pun mengunjungi kediaman AJ untuk memberikan bantuan. Belajar daring atau belajar online di rumah di masa pandemi corona memang menjadi kewajiban para siswa, namun tak berarti menghalalkan segala cara. Meskipun bersalah, AJ dan keluarganya mendapatkan pelajaran berharga agar tidak mengulangi kesalahannya yang sama. Sekian berita dari saya Linda Purnama, pamit undur diri. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Cipta Weguna di berita kali ini. Pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19 di Jawa Timur bertambah secara signifikan pada Jumat 7 Agustus 2020. Tambahan pasien sembuh dari COVID-19 Jawa Timur mencapai 489 orang. Dengan tambahan itu, total pasien sembuh dari COVID-19 mencapai 17.220 orang. Total pasien sembuh dari COVID-19 ini termasuk terbanyak di Indonesia, disusul DKI Jakarta sebanyak 15.200 orang dan Sulawesi Selatan sebanyak 784 orang. Tambahan pasien positif COVID-19 di Jawa Timur masih terjadi. Ada tambahan pasien positif COVID-19 di Jawa Timur secara harian mencapai 378 orang.
Total pasien positif COVID-19 di Jawa Timur mencapai 24.493 orang. Kini posisi Jawa Timur nomor 2 untuk kasus konfirmasi positif terbanyak di Indonesia. Pada urutan pertama yaitu DKI Jakarta dengan total positif COVID-19 sebanyak 24.601 orang. Ada tambahan positif COVID-19 sebanyak 378 orang pada Jumat 7 Agustus 2020. Sementara itu, pasien meninggal bertambah 17 orang menjadi 1.834 orang. Angka kematian karena COVID-19 di Jawa Timur termasuk tertinggi di Indonesia, disusul DKI Jakarta sebanyak 913 orang dan Jawa Tengah sebanyak 709 orang. Sementara itu, pasien sembuh bertambah sebanyak 1.912 orang, sehingga total menjadi 77.557 orang. Pasien meninggal karena COVID-19 bertambah 72 orang, sehingga menjadi 5.593 orang. Sekian dari berita saya Cita Wiguna, pamit undur diri. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Deswita di dalam acara Dunia Dalam Berita. Pada Selasa 4 Agustus 2020, terjadi ledakan besar di pelabuhan Beirut, kota Lebanon. Ledakan itu diawali dengan kebakaran di sekitar kompleks. Karena asap yang mengumpul tinggi, momen ini banyak diabadikan oleh warga sekitar. Beberapa detik kemudian, ledakan besar seketika mengguncang kota dan menghempaskan gedung-gedung di sekitarnya. Diduga penyebab utama ledakan ini karena adanya amonium nitrat seberat 2.750 ton yang telah disimpan dalam 6 tahun di dalam gudang. Presiden Lebanon, Michel Aoun, mengatakan peristiwa ini setidaknya menewaskan 135 korban dan lebih dari 5.000 korban lainnya mengalami luka-luka, sedangkan beberapa orang dinyatakan hilang tertimpa bangunan. Kepala Pelabuhan Beirut dan Kepala Otoritas Bea Cukai mengatakan bahwa mereka telah menulis surat kepada pengadilan meminta agar bahan kimia itu diekspor atau dijual untuk memastikan keamanan. Dewan Pertahanan Tertinggi Lebanon telah berjanji bahwa mereka yang dianggap bertanggung jawab akan diberikan hukuman maksimum. Para ahli di Universitas Sheffield di Inggris memperkirakan bahwa ledakan ini hampir memiliki sekitar 10 dari kekuatan ledakan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Dan tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah. Namun, ledakan ini juga menyebabkan beberapa dampak negatif karena kandungan nitrogen oksida dengan kadar tinggi yang menyebabkan gangguan kesehatan. Salah satunya yaitu yang memiliki masalah pernafasan dan juga iritasi. Sementara menurut American Lung Association, efek paparan nitrogen yaitu menimbulkan peradangan pada saluran udara paru-paru. Sekian berita dari saya Deswita Cynthia, pamit undur diri.